Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 5, mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Indawati SEMM MAK. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 05 Sake 010 dengan saya sendiri Muhammad Zahrul Ahmadudin dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfauji. Kita telah mengutip salah satu abstrak dari jurnal yang telah kami baca, bahwa manajemen akuntansi adalah salah satu alat utama yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi manajemen akuntansi dalam menunjang keputusan bisnis di perusahaan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyediakan bagaimana informasi finansial dan non-finansial yang didapatkan oleh sistem akuntansi manajemen dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi, mengendalikan biaya, serta meningkatkan efisiensi operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen memiliki peran yang signifikan dalam keputusan strategis seperti penetapan harga, distribusi sumber daya, serta evaluasi kinerja. Dengan menyajikan data yang valid dan tepat pada waktunya, akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data dan logis. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan integrasi antara akuntansi manajemen dengan proses pengambilan keputusan bisnis guna memperkuat daya saing perusahaan di lingkungan pasar yang kompetitif. Baik, pada materi selanjutnya, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk yang pertama perencanaan ataupun planning, menyusun rencana strategis dan operasional perusahaan, yang kedua pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi agar tetap sesuai rencana, dan yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making, membantu manajer membuat keputusan yang efektif. Yang keempat penilaian kinerja ataupun performance evaluation, menilai hasil kinerja individu atau departemen untuk perbaikan. Sejarah akuntansi manajemen, pada awal perkembangan 1880-an, perusahaan manufaktur Amerika mulai fokus pada teknologi produksi berkapasitas besar. Manajer dan insinyur perusahaan logam mulai menghitung biaya produk yang relevan. Metode ini dikenal sebagai manajemen ilmiah atau scientific management. Tujuannya menilai produktivitas dan keuntungan dari suatu produk. Periode pasca 1914, setelah Perang Dunia Pertama, peraturan akuntansi keuangan membuat informasi akuntansi kurang digunakan untuk menilai kinerja bawahan. Hingga 1920-an, manajer masih mengandalkan informasi transaksi dan proses produksi untuk laporan keuangan. Periode setelah 1925, informasi yang digunakan manajer menjadi lebih sederhana. Banyak perusahaan manufaktur mulai menggunakan mekanisme akuntansi manajemen modern, mirip dengan praktik saat ini. Akademisi berusaha menghubungkan kembali informasi akuntansi keuangan dengan cost accounting. Meski awalnya model ini terlalu sederhana untuk menggambarkan situasi nyata manajer. Manfaat utamanya membantu manajemen mengaitkan biaya dengan pengambilan keputusan. Perkembangan modern 1980-an sampai dengan sekarang, akuntansi manajemen berkembang pesat sebagai pendamping akuntansi keuangan. Johnson dan Kaplan dalam bukunya Relevance Loss, The Rise and Fall of Management Accounting menekankan perubahan peran akuntansi manajemen dari sekedar mencatat biaya menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Rifki Zulfauji. Tujuan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, perhitungan harga pokok jasa dan produk, serta pengambilan keputusan manajerial. Akuntansi manajemen berfokus untuk menyediakan data akuntansi yang relevan bagi manajemen internal untuk mendukung efisiensi operasional dan strategi perusahaan.
Selanjutnya, peran akuntansi manajemen dalam organisasi. Akuntan manajemen tidak hanya mencatat angka, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Mereka biasanya berada dalam posisi staf, seperti controller atau manajer akuntan biaya, yang mendukung manajer lini seperti manajer produksi. Artinya, mereka tidak bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian tujuan utama organisasi, tetapi sangat berperan dalam mendukungnya. Struktur organisasi menunjukkan bahwa tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, sementara kesuksesan mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini menegaskan bahwa manajemen tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari berbagai fungsi, termasuk akuntansi manajemen untuk mencapai hasil yang optimal. Perbedaan utama akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan diatur oleh standar akuntansi, yaitu SAK, standar akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen tidak diatur oleh standar baku. Akuntansi keuangan itu berfokus pada data historis, sedangkan akuntansi manajemen itu berfokus pada masa depan dan pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan itu digunakan untuk pengguna eksternal seperti investor, regulator, dan yang lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen itu digunakan oleh pihak internal seperti manajemen, supervisor, dan yang lain-lain. Akuntansi keuangan itu hanya berisi informasi keuangan saja, sementara akuntansi manajemen itu berisi informasi keuangan dan non-keuangan. Akuntansi keuangan pelaporannya itu periodik, biasanya tahunan, sedangkan akuntansi manajemen pelaporannya fleksibel sesuai kebutuhan. Akuntansi keuangan menilai prestasi ekonomi perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen itu menilai kinerja manajerial. Akuntansi keuangan itu berdasarkan ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen itu berdasarkan pada ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Jadi, akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan eksternal dan diatur oleh standar akuntansi yang berlaku seperti SAK. Informasi yang disajikan juga bersifat historis dan digunakan oleh pihak luar seperti investor, kreditor, dan regulator. Nah, sementara itu akuntansi manajemen digunakan secara internal oleh manajer untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, informasinya itu bersifat fleksibel, bisa mencakup data keuangan maupun non-keuangan dan tidak terikat oleh standar formal. Nah, perbedaan lainnya juga terletak pada tujuan, frekuensi pelaporan, dan dasar ilmu yang digunakan. Akuntansi keuangan itu menilai kinerja ekonomi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen lebih fokus pada evaluasi kinerja manajerial dan strategi masa depan. Nah, dengan mengetahui perbedaan ini, organisasi itu bisa memanfaatkan kedua jenis akuntansi secara optimal. Akuntansi keuangan untuk kepatuhan dan transparansi, dan akuntansi manajemen itu untuk efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Kesimpulannya, materi ini itu membahas mengenai pengenalan dasar akuntansi manajemen yang merupakan proses pengumpulan, pengukuran, analisis, interpretasi, dan komunikasi informasi ekonomi untuk mendukung fungsi manajemen dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja organisasi. Dalam pembahasan itu dijelaskan pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli, sejarah perkembangannya, serta peran pentingnya dalam organisasi. Selain itu, materi ini juga menguraikan sistem informasi akuntansi manajemen, tujuan utama akuntansi manajemen, dan perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dari segi pengguna, fokus, ruang lingkup, dan waktu pelaporan, hingga jenis informasi yang disajikan. Secara keseluruhan, akuntansi manajemen berfungsi menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu bagi pihak internal untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta efisiensi operasional perusahaan. Sekian materi mengenal akuntansi manajemen yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.